Juli 2019, Apichai Ongwisit dan kekasihnya yang bernama Waringthorn Chainayet atau yang biasa disapa Kukik mendatangi sebuah kantor kepolisian Thailand untuk membuat pengaduan bahwa Kukik telah mengalami pelecehan seksual oleh seseorang. Polisi Thailand pun segera memburu dan mencari tersangka dari kasus itu. Namun, belum sempat polisi menemukan tersangka dan memecahkan kasus pelecehan itu, pihak keluarga Kukik justru membuat sebuah laporan jika Kukik menghilang. Perempuan itu tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui di mana keberadaannya saat itu. Kukik sendiri adalah seorang wanita berusia 22 tahun. Dia sempat menikah dan mempunyai satu orang anak. Namun akhirnya dia berpisah dengan suaminya. Diketahui Kukik ini berprofesi sebagai seorang model. Selain itu, dia juga menjadi pelayan sebuah bar. Media setempat juga memberitakan jika Kukik mempunyai profesi sampingan yaitu sebagai seorang PSK. Polisi pun segera bergerak untuk melakukan penyelidikan terkait pengaduan orang hilang ini, termasuk menyelidiki Apichai Ongwisit sang kekasih. Karena menurut keterangan keluarganya, setelah Kukik dan Apichai ini dekat lalu berpacaran, Kukik kemudian pindah ke dalam rumah besar Apichai. Diketahui pula, Apichai lah orang terakhir yang mungkin berada di samping Kukik sesaat sebelum dinyatakan hilang. Namun saat itu, polisi tidak bisa menemukan cukup bukti jika Apichai terlibat dalam kasus menghilangnya Kukik. Sampai tak lama kemudian, polisi menangkap seorang pria yang tersangkut dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Pria tersebut bernama Selem Chom Ungabua, atau lebih gampangnya aku menyebutnya Chom aja ya. Saat diinterogasi polisi, Chom ini mengaku jika obat-obatan yang digunakannya berasal dari sang majikan tempatnya bekerja. Entah sebuah kebetulan atau memang sudah jalannya seperti itu, ternyata Chom ini bekerja sebagai satpam di sebuah rumah besar di distrik Bangkei, Bangkok milik Apichai Ongwisit. Saat itu, Chom mencoba bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Chom mengaku mengetahui sebuah informasi penting yang sedang dicari oleh polisi tentang majikannya itu. Dia bersedia menjadi informan asalkan hukumannya terkait penggunaan obat terlarang tersebut diringankan. Polisi saat itu setuju dengan syarat informasi yang diberikan Chom fakta dan memiliki bukti. Akhirnya, Chom pun memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan kepada polisi. Menurut Chom, Kukik, orang yang sedang dicari oleh polisi itu telah tewas di tangan Apichai sang kekasih yang juga majikan Chom. Bahkan Chom memberikan keterangan jika dirinya ikut menguburkan jasad Kukik di belakang rumah Apichai dengan imbalan sejumlah uang. Chom bahkan bercerita bahwa Apichai sang majikan pernah berkata kepadanya jika Kukik bukanlah orang pertama yang dia bunuh dan dibuang jasadnya, karena sebelumnya ada dua wanita yang juga telah dibunuh dan jasadnya dibuang ke dalam kolam di belakang rumahnya. Chom saat itu hanya menganggap kalau omongan majikannya itu sesumbar. Namun dengan nada serius, Apichai kemudian menyuruh Chom untuk membuktikannya sendiri. Bahkan Apichai menjanjikan Chom sejumlah uang jika dirinya berhasil menemukan tulang-tulang yang dimaksud. Terdorong karena rasa penasaran akan omongan majikannya dan juga iming-iming uang 5.000 baht yang dijanjikan Apichai, Chom nekat mencari tulang-tulang tersebut dan dia sangat kaget karena omongan Apichai tidak main-main. Dia benar-benar menemukan banyak tulang di dalam kolam. Chom bahkan membawa tulang-tulang tersebut ke hadapan Apichai saat menagih upahnya. Namun, bukannya memberikan uang, Apichai malah memarahinya dan menyuruh Chom menyebarkan lagi tulang-tulang itu ke dalam kolam. Berbekal keterangan mengerikan Chom, polisi segera bergerak untuk menyelidiki Apichai beserta lingkungan rumahnya. Apalagi setelah diselidiki ternyata Apichai ini mempunyai catatan kriminal yang cukup banyak. Di antaranya, dia pernah beberapa kali ditangkap karena penggunaan dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Dia juga pernah terlibat kepemilikan senjata api ilegal. Apichai juga sempat beberapa kali ditangkap karena menyerang dan melakukan kekerasan terhadap wanita. Dan yang terparah, Apichai pernah menculik serta memperkosa seorang gadis di bawah umur pada tahun 2012. Karena ulahnya ini, dia sempat dihukum selama 5 tahun penjara. Dengan segala informasi buruk tentangnya, polisi
tentu saja tidak ragu lagi untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Apichai. Akhirnya pada tanggal 9 Januari 2020, polisi menggeledah rumah dan lingkungan rumah Apichai. Awalnya, Apichai menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, saat polisi berhasil menemukan sebuah jasad dan setelah diperiksa oleh tim forensik dipastikan bahwa jasad itu adalah sisa jasad Kukik yang dikubur di belakang rumahnya, akhirnya Apichai tidak bisa mengelak lagi. Jenazah itu terbungkus kain spray di dalam plastik hitam. Kepada polisi, Apichai akhirnya mengaku membunuh kekasihnya pada bulan Agustus 2019. Saat itu, Apichai dan Kukik terlibat dalam sebuah pertengkaran. Menurut Apichai, Kukik kala itu berniat untuk meninggalkannya dan kembali kepada mantan suaminya. Karena emosi, Apichai memukul Kukik dengan sebuah potongan besi. Setelah Kukik lemas, dia mengikat kaki dan tangan Kukik, kemudian memasukkan tubuh Kukik ke dalam peti besi besar miliknya. Setelah itu dia meninggalkannya dalam keadaan terkunci. Keesok harinya, Apichai menyadari jika Kukik telah meninggal. Karena itu, dia meminta bantuan Chom, satpam rumahnya, untuk menguburkan jasad Kukik di belakang rumahnya yang luas dengan imbalan sejumlah uang. Di dalam rumah itu, polisi juga menemukan ribuan obat-obatan terlarang dan sejumlah senjata api ilegal. Setelah menemukan jasad Kukik, polisi pun mulai menyisir seluruh area rumah Apichai yang sangat luas itu. Polisi juga mengerahkan tim penyelam untuk mencoba mencari tulang-tulang yang menurut informasi ada di dalam kolam belakang rumah Apichai. Hasilnya pun sangat mengejutkan. Pada 16 Januari 2020, tim penyelam mengambil 28 potongan tulang rusuk dan rambut manusia dari dalam kolam tersebut. Tulang itu diyakini milik seorang gadis berusia di antara 17 sampai 18 tahun. Keesokan harinya, polisi kembali menemukan 288 potongan tulang manusia lainnya, dibungkus dan dibebani dengan dumbbell di kolam yang sama. Pada 23 Januari, setidaknya 30 fragmen tulang manusia ditemukan. Kali ini di dalam peti logam. Selain tulang belulang itu, polisi juga menemukan beberapa potong pakaian wanita. Menurut hasil forensik, tulang-tulang itu berasal dari jasad yang telah meninggal sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Polisi percaya tulang-tulang itu adalah sisa-sisa setidaknya 2 korban lainnya. Namun polisi juga menduga masih ada korban lain di luar tulang-tulang 3 wanita yang telah ditemukan. Dugaan tersebut diperkuat dengan fakta beberapa orang yang dekat dengan Apichai dinyatakan hilang. Orang-orang tersebut meliputi teman wanita Apichai, PSK yang sering disewa Apichai, dan beberapa wanita yang terlibat dalam hidup Apichai. Bahkan salah seorang tetangga Apichai menduga jika anak perempuannya yang berusia 12 tahun yang kala itu menghilang kemungkinan juga ada di dalam kolam itu. Warga sekitar rumah Apichai memberikan saksi jika rumah tersebut sering dikunjungi oleh wanita, baik itu teman maupun PSK yang disewa oleh Apichai. Bahkan seorang tetangga juga bilang jika kala itu ada seorang PSK yang babak belur ketika keluar dari dalam rumah Apichai tersebut. Bagi warga sekitar, perilaku Apichai juga dinilai tidak baik. Selain terkenal sebagai pemakai obat terlarang, Apichai juga terkenal arogan. Dia tidak segan-segan mengancam kepada siapa saja yang mengusiknya. Bahkan Apichai juga pernah bilang jika dia memelihara ikan ganas pemakan daging di kolam rumahnya. Makanya, bagi siapa saja yang berani melawannya akan dilemparkan ke dalam kolam itu. Keberadaan ikan ganas dalam kolam memang masih belum bisa dikonfirmasi ya. Mengingat saat polisi melakukan penyelaman, ikan-ikan tersebut tidak ada. Entah sudah dibuang sebelumnya atau memang hanya ancaman saja. Dengan reputasi seburuk itu, kenapa Apichai masih bebas menjalani hidupnya? Siapa sebenarnya Apichai? Berdasarkan lansiran Killer Clown, pria asal Thailand tersebut bernama lengkap Apichai Ongwisit. Dia berusia 40 tahun. Pria ini dikenal sebagai juragan tanah lantaran memiliki aset properti tanah seluas 8 hektar. Apichai adalah putra dari Chalormchai Ongwisit. Dia ini adalah salah satu orang kaya di Thailand. Bahkan keluarganya ini mempunyai pasar bernama Ongwisit Market yang berhenti beroperasi pada tahun 1983. Pasar ini berhenti secara terpaksa bersamaan dengan mencuatnya kasus pembunuhan yang melibatkan Chalormchai. Dia ini ditangkap polisi karena membunuh seorang gadis di bawah umur. Gadis malang tersebut dibunuh secara kejam oleh ayah Apichai karena dia memecahkan akuarium miliknya.
Shalom Chai menyembunyikan mayat itu dengan memutilasi tubuhnya serta membuang bagian-bagiannya di banyak lokasi. Akibat dari kelakuannya, sang ayah pun divonis tembak mati oleh pemerintah Thailand. Sayangnya, untuk informasi dari ibu Apichai, pihak kepolisian Thailand enggan untuk menyebutkan namanya. Dugaan sementara menjelaskan bahwa sang ibu melarikan diri beserta adik perempuan Apichai ke luar negeri setelah kasus sang suami terkuak oleh kepolisian. Praktis setelah kasus ayah Apichai terungkap publik dan sang ibu beserta adik perempuannya lari ke luar negeri, seluruh aset dan harta keluarga Ong Visit jatuh ke tangan Apichai. Namun karena pergaulannya yang kurang bagus, Apichai ini menjadi pecandu obat-obatan terlarang dan terkenal suka bermain perempuan. Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Apichai pun terinspirasi oleh ayahnya. Dia berhasil memulai aksi bengisnya dengan memanfaatkan warisan properti rumah yang luas di distrik Bangkai, Bangkok. Untuk memperdalam kasus ini, polisi Thailand berniat untuk mengeringkan air di kolam milik Apichai. Diharapkan dengan hal ini, mungkin polisi bisa mengusut tuntas tentang siapa saja yang menjadi korban dari keluarga Ong Visit. Namun karena tulang-tulang yang ditemukan di dalam kolam tidak teridentifikasi siapa pemiliknya, maka Apichai hanya didakwa atas pembunuhan kukik. Dia mendapatkan vonis hukuman seumur hidup atas tindakannya itu. Apichai juga dijatuhi hukuman 25 tahun penjara untuk kasus kepemilikan obat-obatan terlarang dan senjata api ilegal. Apichai juga diharuskan membayar denda sebesar 2,9 juta baht atau sekitar 1,3 miliar sebagai kompensasi untuk keluarga kukik. Inilah dia kisah dari Apichai Ong Visit yang dijuluki The Metal Casket Killer atau pembunuh peti logam karena memasukkan mayat korbannya ke dalam sebuah peti logam besar. Namun media internasional menyebutnya Ted Bundy Thailand karena motifnya yang hampir sama dengan seorang pembunuh berantai terkenal asal Amerika yaitu Ted Bundy. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong bantu support channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin cerita buat kalian. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!